Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang hukum dalam Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat diberi kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan keempat ada qiyas. Tujuan hukum Islam adalah maqasid al-syariah atau ketetapan hukum Islam. Yang kedua, kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Macam-macam hukum beserta contohnya. Yang pertama ada wajib atau fardu. Fardu terbagi menjadi 2, yaitu fardu ain. Contohnya sholat, puasa, dan zakat. Yang kedua ada fardu kifayah. Contohnya adalah mengurus jenazah. Hukum yang kedua ada sunnah, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Sunnah muakkad contohnya tarawih dan sholat di hari raya. Sunnah ghair muakkad contohnya adalah sholat sunnah rawatib. Yang ketiga ada haram, contohnya berzina. Yang keempat ada makruh. Makruh terbagi menjadi 2, ada makruh tahrim dan tanzih. Yang kelima ada mubah, contohnya berdoa menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya manfaat hukum dalam kehidupan. Yang pertama adalah sebagai lahan ibadah. Yang kedua saran komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mendatangkan manfaat. Yang keempat menghindarkan dari kesia-siaan. Yang kelima sebagai sanksi hukum. Yang keenam mengatur dan memperlancar interaksi sosial. Yang ketujuh sarana dakwah. Yang kedelapan pendidikan akhlak. 9 menegakkan keadilan. 10 ketenangan keluarga. 11 menjaga kehormatan. 12 motivasi dan pemberi semangat. 13 sebagai peringatan. 14 pelebur segala emosi. Dan 15 pedoman hidup. Berdasarkan pembahasan yang telah tersaji dalam bentuk tulisan ini, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hukum merupakan suatu aturan yang mengatur tingkah laku atau perbuatan orang mukallaf dalam menjalankan syariat Islam. Yang kedua, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa hakim ialah Allah Subhanahu wa taala, Dia yang merupakan sumber dari segala hukum yang mengatur segala urusan dan tata kehidupan manusia. Yang ketiga, diketahui bahwa Islam mampu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari yang paling kecil hingga hal besar, dari yang paling sederhana hingga sesuatu yang rumit. Yang keempat, ikuti hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa berada dalam ridhonya. Pada presentasi yang saya sampaikan, saya selaku perwakilan dari kelompok 4 menyarankan agar kaum muslimin meningkatkan kegiatan ibadah yang dapat menambah pahala, baik itu yang hukumnya wajib atau sunnah. Dan saya mengingatkan kepada kaum muslimin untuk menjauhi diri dari hal-hal yang hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi para pendengar. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah dalam penulisan dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.